Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Osi Dalvita, dengan NIM 2205994. Rekan saya, Firna Sartika Duha, dengan NIM 2205914. Dan yang terakhir ada Khairul Chandra dengan NIM 2205236. Di sini kami akan membahas materi likuidasi. Baik, pemilih pertama adalah Firna. Kepada Firna disilahkan. Baik, terima kasih Osi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian likuidasi. Likuidasi adalah proses suatu perusahaan menjual segala aset, menyelesaikan kewajiban perusahaan, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, serta menutup perusahaannya sebagai badan hukum. Adapun proses tersebut mengubah aset seluruhnya menjadi uang tunai. Likuidasi dapat terjadi ketika suatu perusahaan tidak dapat membayar kewajiban atau hutangnya, dan proses ini melibatkan pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang dinyatakan pailit. Likuidasi juga dapat diartikan sebagai cara pemberesan atau pembersihan perusahaan serta menyelesaikan kewajiban. Dalam beberapa kasus, likuidasi dapat dilakukan sebagai syarat penutupan suatu perusahaan, dan proses ini diatur oleh beberapa perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 199 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. Selanjutnya, yaitu ada pun beberapa jenis-jenis likuidasi. Yang pertama yaitu likuidasi wajib. Likuidasi wajib terjadi ketika perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya dalam waktu yang singkat, sehingga kreditor mengajukan petisi untuk melikuidasi bisnis. Likuidasi wajib diwajibkan oleh hukum, biasanya setelah pihak-pihak yang terkait mengajukan petisi untuk pembubaran perusahaan dan pengadilan. Contoh dari likuidasi wajib adalah ketika sebuah perusahaan tidak dapat menyelesaikan hutangnya, baik jangka pendek atau panjang, maka pihak yang terkait untuk berhak mengajukan petisi untuk perusahaan tersebut dilikuidasi secara sukarela. Yang kedua itu likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela terjadi ketika pihak-pihak terkait seperti direktur perusahaan menyadari bahwa mereka tidak akan dapat membayar hutangnya tepat waktu. Dalam hal ini perusahaan masih memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya, tetapi terdapat pelanggaran hukum yang mengancam aset perusahaan. Likuidasi sukarela dianggap sebagai pilihan yang lebih baik daripada likuidasi wajib. Untuk sebuah likuidasi sukarela, minimal 75% pemegang saham harus menyetujui proses likuidasi agar dapat dilakukan secara lancar. Yang terakhir yaitu likuidasi sementara. Likuidasi sementara terjadi ketika direktur perusahaan menyadari bahwa mereka tidak dapat membayar utang-utangnya tepat waktu atau jika kewajiban perusahaan melebihi nilai aset. Contoh dari likuidasi sementara adalah ketika sebuah perusahaan mengalami masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi masih dapat berjalan dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, likuidasi sementara bertujuan untuk mempertahankan aset perusahaan agar tetap aman hingga keputusan diambil nantinya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Firna. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama, penyebab terjadinya likuidasi. Yang pertama, kebangkrutan telah disepakati bersama melalui berbagai pertimbangan melalui rapat umum para pemegang saham. Yang kedua, izin resmi berdirinya perusahaan atau bisnis telah melampaui batas. Yang ketiga, sudah menjadi keputusan pengadilan. Keempat, membuat dua badan usaha menjadi satu sehingga salah satunya mesti dibangkrutkan. Kelima, utang dari perusahaan terkena dampak dikelola dengan buruk. Keenam, strategi finansial yang keliru. Yang ketujuh, terjadinya kecurangan dari pihak internal bisnis itu sendiri. Slide selanjutnya. Prosedur melakukan likuidasi perusahaan ada 3. Yang pertama, mengumumkan kebangkrutan kepada Surat Kabar dan juga Bank Negara Republik Indonesia atau BNRI. Yang kedua, informasi kembali kepada Menteri berisi pembagian kekayaan kepada para pemegang saham. Yang ketiga, tahapan terakhir melakukan rapat umum pemegang saham sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairil Chandra. Kepada Khairil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada OSI selaku moderator. Dan materi selanjutnya adalah tahap-tahap melakukan likuidasi. Nah, yang pertama adalah pemberitahuan berupa pengumuman bahwa bisnis akan dibubarkan dalam rapat umum pemegang saham. Jadi sebelum melakukan likuidasi dalam rapat umum pemegang saham, telah diberitahukan bahwasanya perusahaan tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya dan akan dilakukan likuidasi. Kemudian yang kedua adalah harta yang dibagikan kepada haknya akan dicatat dan dibagi rata, baik itu pemegang saham dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pengajuan keberatan dari kreditur apabila ada sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, pertanggungjawaban dari para pihak likuidator terhadap proses penggulungan tikar sebuah bisnis atau perusahaan. Kemudian yang kelima adalah hasil akhir likuidasi diumumkan kepada publik setelah melalui proses yang panjang. Slide selanjutnya. Beberapa contoh perusahaan yang telah dilikuidasi. Yang pertama adalah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SAAA. Perusahaan teh Sariwangi dinyatakan pailit setelah terlilit utang sebesar 1,5 triliun kepada beberapa bank. Kemudian yang kedua adalah Nyonya Menir. PT Nyonya Menir menutup pabrik akibat tidak mampu menaati aturan hukum likuidasi perusahaan, yaitu membayar utang kepada kreditur. Kemudian yang ketiga adalah PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). MNA mengalami masalah keuangan yang serius dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Jadi itulah beberapa contoh kasus perusahaan yang telah dilikuidasi karena tidak mampu menunaikan kewajibannya, baik itu utangnya maupun kewajiban secara hukum, sehingga mengharuskan perusahaannya dinyatakan pailit dan juga dilakukan likuidasi. Baik, itulah mungkin materi dari kelompok kami yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairil Chandra. Baiklah, kami dari kelompok 6 sampai di sini saja pemaparan materi dari kami tentang materi likuidasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.